Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 2020 A1 Aposta 15, Prodi PBSI, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjadi warga yang taat pada aturan, hukum, norma, dan agama. Baik, hukum Indonesia adalah salah satu negara hukum yang semua warga negaranya wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku. Pernyataan ini berhubungan langsung dengan norma hukum yang menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketaatan kepada peraturan dan hukum menjadi sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi. Lalu apa hubungan ketaatan hukum dan kesadaran hukum? Ketaatan hukum seseorang memiliki arti bahwa orang itu memiliki kesadaran untuk menaati peraturan perundang-undang yang telah berlaku, menegakkan kepastian yang hukum yang berlaku, dan mempertahankan ketertiban hukum yang sudah ada. Untuk melihat seseorang yang taat hukum dan bisa dilihat dari perilakunya. Yang kedua yaitu norma. Tujuan norma yaitu dibuat agar perbedaan kepentingan setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat tidak menimbulkan terjadinya perselisihan, konflik, maupun perpecahan dalam masyarakat. Berbagai norma dalam masyarakat juga terdapat 4 jenis yang berlaku. Keempat norma tersebut ialah agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang norma agama. Norma agama adalah sekumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasulnya. Contohnya, norma agama adalah tidak membunuh, tidak melakukan kekerasan terhadap sesama manusia, dan juga membantu orang yang membutuhkan. Norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani pada manusia. Peraturan hidup ini berkenan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Contoh dalam norma kesusilaan ini seperti jujur dan berkata, berbicara baik, dan juga menegakkan pakaian yang sesuai dengan tempat dan situasi. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Contohnya seperti berpamitan dengan orang tua sepulang pergi, menghargai orang yang lebih tua, dan santun dalam bertutur kata. Yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum ini peraturannya mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara, bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Jika dilanggar, sanksinya cukup tegas. Contoh norma hukum ialah menaati rambu lalu lintas, taat membayar pajak, dan tidak berbuat tindakan kriminal. Yang terakhir yaitu norma agama. Norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan yang berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjuran. Petunjuk hidup atau aturan yang ada dalam norma agama sifatnya pasti tidak perlu diragukan lagi karena berasal secara langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, norma dapat juga memperkuat norma lainnya, sehingga keberadaan norma ini sangat kuat dan dapat mempengaruhi seseorang dalam bertingkah laku.
Norma agama berisi perintah dan larangan. Perintah juga adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan atau dikerjakan. Dalam larangan sesuatu perbuatan yang tidak bisa dilakukan atau harus dihindari. Baik, kesimpulan dari presentasi saya yaitu yang pertama tentang norma hukum. Jadi kita harus mengikuti semua aturan-aturan yang sudah dibuat oleh undang-undang, dan kita sebagai masyarakat tidak boleh melanggar peraturan itu. Yang kedua yaitu norma, yang dimana tadi saya menjelaskan tentang ada 4 norma yang dimana kita harus mengikuti peraturan itu juga, dan dimana tadi yang terakhir yaitu norma agama, yang dimana kita harus menghargai yang lebih tua, yang lebih tua dari kita, dan kita harus sopan santun terhadap tutur kata kita. Dan dimana juga norma agama ini kita diperintahkan untuk membuat perbuatan yang harus dilakukan dan dikerjakan dan tidak boleh melanggarnya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian. Jika ada kata dan perbuatan mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih kepada dosen mata kuliah yang telah memberikan mata presentasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.